Pemirsa, Indonesia saat ini telah memasuki situasi yang genting akibat pandemi corona yang berkepanjangan dan ancaman resesi dunia. Karena situasi yang genting, kinerja pun tidak bisa biasa-biasa saja. Ya, inilah yang membuat Presiden marah kepada para menterinya. Presiden Joko Widodo marah dan meminta jajaran kabinet untuk bekerja dengan cara yang tidak biasa-biasa saja. Akankah jajaran menteri bisa memenuhi tuntutan dari Presiden ini? Lantas menteri mana saja yang akan tersingkir karena bekerja tidak sesuai dengan harapan Presiden? Bersama kami telah bergabung sejumlah narasumber pemirsa. Siapa saja mereka? Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Andro. Kita sampaikan lagi siapa narasumber kita. Ada Ketua Umum Projo, yaitu ada Bapak Budi Aris Setiadi. Kemudian ada Direktur Eksekutif Lembaga Riset Indobarometer, ada Bapak Muhammad Kodori, dan juga pakar sosial dan aktivis HAM, ada Haris Azhar, dan juga kita sudah terhubung dengan mantan Menko Edwin Kwikianggi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Pak Kwikianggi. Ya, Pak Kwikianggi, ini ada dua isu yang menjadi headline kita, yaitu COVID-19 yang merupakan pandemi di dunia termasuk di Indonesia, dan juga ini berdampak terhadap perekonomian di Indonesia khususnya. Pak Kwik melihatnya ini seperti apa Pak Kwik? Akan separah apa dampaknya terhadap ekonomi kita di tengah resesi ini? Ya, cukup parah sebetulnya. Jadi sebelum ada pandemi corona, kita sudah lama memasuki resesi, dan itu sudah saya katakan dalam berbagai acara TV One. Oleh karena indikator-indikatornya seperti itu, akan tetapi dengan terkenanya kita seluruh dunia sebentar terkena wabah corona, maka dengan sendirinya akan lebih parah. Jadi gambaran yang sederhana adalah seperti ini. Rakyat Indonesia menabung di dalam bank-bank. Bank-bank itu memberikan uang itu dipakai untuk memberi kredit kepada perusahaan. Dengan adanya pandemi, perusahaan itu ditutup, toko-toko ditutup, mal ditutup. Bagaimana mereka bisa membayar utangnya kepada bank? Sehingga dengan sendirinya rentetannya adalah bank akan mengalami kesulitan. Nah, kalau bank mengalami kesulitan, maka pemerintah sebaiknya jangan gugup, harus tenang dalam keadaan seperti ini. Yang saya sangat khawatir adalah dalam keadaan seperti ini, pemerintah atau Presiden Jokowi atau ya itu begitu gugupnya sampai dua instrumen penting dari Bank Indonesia dipotong, yaitu Bank Indonesia tidak boleh membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam primary market, harus secondary market. Mengapa? Itu adalah instrumen untuk melakukan apa yang dikatakan open market operation. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan diizinkannya Bank Indonesia, dengan diizinkannya pemerintah menjual obligasinya pada primary market, dengan sendirinya kan Bank Indonesia harus membeli. Kalau Bank Indonesia tidak mempunyai uang, harus mencetak uang. Lah, ini konsekuensi dari pencetakan uang tidak bisa kita perkirakan. Nah, jadi Bank Indonesia itu mempunyai tiga instrumen. Yang satu adalah menaikkan atau menurunkan bunga. Yang kedua adalah menjual atau membeli surat-surat berharga dengan maksud menginjeksi uang atau mengerem uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah reserve requirement, yaitu bank-bank yang memberi kredit harus menempatkan uang sekian persen pada Bank Indonesia, Bank Sentral. Nah, ini sekarang kalau dua itu dilanggar, maka akan terjadi konflik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sedangkan dua-duanya itu diatur oleh undang-undang. Maka yang sebaiknya harus ada kerjasama yang sangat erat antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan. Itu pertama. Kedua yang ingin saya kemukakan, jangan terlampau risau, jangan terlampau panik. Oleh karena resesi, depresi, dan kemudian economic boom kalau sedang bergairah, itu adalah hukum alam yang tidak bisa dihindarkan. Kita ekonomi, segala sesuatu ada batasnya, termasuk ekonomi. Jadi tidak bisa meningkat terus, pada suatu saat akan terjadi titik balik turun, dan pada suatu tingkat akan mencapai kembali lagi. Kalau kita masih ingat, krisis 1998 itu minus 13%. Akan tetapi dengan ketenangan cepat sekali kembalinya. Nah, lalu yang kedua yang sangat penting adalah kita harus mengenali struktur keuangan negara ini apa.
Karena struktur keuangan negara itu ada dua macam. Yang satu, seluruh bangsa kelebihan modal dibandingkan dengan angkatan kerja. Yang kedua, kelebihan angkatan kerja dibandingkan dengan modal. Negara-negara yang kelebihan angkatan kerja, kekurangan modal, tidak bisa berbuat banyak lain. Harus, kalau menurut buku-buku teks, menurut guru-guru besar saya dulu, mengatakan dalam kondisi seperti itu terpaksa kami harus menunggu dengan penuh penderitaan. Nah, dalam kondisi itu tenang saja, berbenah ke dalam supaya birokrasi dijiotkan, supaya korupsi betul-betul ditiadakan dan sebagainya. Sebaliknya, kalau pemerintah itu kelebihan uang dibandingkan dengan angkatan kerja, itu mudah. Contohnya juga sangat konkret. Pada saat ini Eropa Barat, oleh karena pemerintahnya mempunyai uang sebagai hasil tabungan yang sudah entah berapa puluh tahun, mungkin sudah 100 tahun, sehingga sekarang ini diberitahukan kepada para perusahaan yang terkena pandemi, mau tidak mau mesti rugi, itu dikatakan kerugian berapa kerugian Anda berapa, itu akan kami bayar semuanya. Sehingga dengan demikian tenang, tetapi toh resesi tidak bisa dihindarkan, nanti pulihnya akan lebih cepat. Ya. Baik, seharusnya pemerintah lebih tenang untuk menanggapi masalah yang ada. Tadi kalau kami tangkap dari Pak Kwik, tapi dari Pak Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, bagaimana melihatnya? Apakah saat ini pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat dan juga jelas sehingga tidak terlihat dari kekesalan Presiden kemarin, Pak? Itu menunjukkan bahwa ini merupakan sinyal yang kuat untuk reshuffle, bahkan muncul seperti itu, Pak Budi Ari. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang disampaikan Presiden itu adalah refleksi dari apa yang menjadi aspirasi dan suasana kebatinan di masyarakat. Karena Pak Presiden mengatakan send, deliver, and reply. Jadi refleksi reply dari masyarakat inilah yang tercermin dari pernyataan Pak Presiden. Karena apa? Karena harapan masyarakat, harapan rakyat terhadap pemerintahan Pak Jokowi dalam periode kedua ini sangat besar, sangat tinggi. Nah, tiba-tiba ada pandemi COVID-19 sehingga harapan itu harus diwujudkan dalam kerja keras dan kerja yang extraordinary. Nah, itulah cermin dari apa yang disampaikan Pak Jokowi pada saat sidang kabinet, rapat kabinet di tanggal 18 Juni 2020. Pak Budi, kalau dilihat berarti kan memang harus bekerja lebih keras lagi. Presiden bekerja tidak sendiri, ada dibantu oleh menteri-menterinya. Lantas kalau berbicara soal ancaman reshuffle, siapa yang akan direshuffle? Menteri apa? Kalau ditanya apa dan siapa yang direshuffle, itu tentu saja kewenangan penuh Pak Presiden. Tetapi intinya kita ini sebagai bangsa dalam kondisi pandemi COVID-19, pandemi global ini, harus semuanya bergotong royong bahu-membahu. Semua lembaga-lembaga negara yang ada II-nya itu harus satu pandangan, satu rasa dalam melihat perasaan rakyat. Jadi cara berpikirnya dan bertindaknya harus jelas. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya DPR RI, MPR RI, pokoknya semua yang ada II-nya, termasuk Bank Indonesia, karena Bank Indonesia singkatannya bukan Bank Independen tapi Bank Indonesia, begitu Mbak. Tapi seperti ini Pak Budi, ini kontraproduktif dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Presiden menilai bahwa menterinya tidak memiliki sense of crisis, kerjanya dianggap biasa-biasa saja. Jadi versi Bang Kodari dan juga Bang Haris Azhar, siapa menteri yang layak diganti di reshuffle? Usai jeda berikut ini di Kabar Petang pemirsa. Jadi kalau versinya Bang Haris, siapa yang menteri layak di reshuffle yang sedang dibidik oleh Presiden? Karena sesungguhnya itu kewenangan dari Presiden untuk mengganti anggotanya, pembantunya. Kalau saya sih dibidik dalam artian dikorbankan, tapi juga memang harus bertanggung jawab ya yang di bidang kesehatan lah ya. Kalau dalam isu soal pandemi ini. Tapi sebetulnya saya juga mau bilang, ini pandemi ini kan kalau menurut WHO gawe bersama, rumusnya standar baku dari WHO dalam menangani pandemi itu adalah the whole of government and the whole of society. Jadi ya nggak cuma si soal kesehatan aja, bidang kesehatan, yang lain juga seperti itu. Nah, saya justru malah ingin menyasarnya bukan ke kabinet tapi kepada pimpinan kabinetnya, yaitu Presiden.
Misalnya dari sisi video, kenapa baru dirilis seminggu setelah dia marah-marah? Yang kedua, kenapa harus marah-marah? Karena dia punya kewenangan. Apakah kewenangan dia sebagai presiden sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mengendalikan, memaksa dan mengorganisir menteri-menterinya? Itu kan. Nah, itu yang saya mau lihat dalam soal keadilan yang lebih luas lagi. Kenapa dia hanya marah-marah hanya dalam soal pandemi ini, padahal ada soal-soal yang lain. Nah, terus begini loh, ini yang juga dilema. Nanti mungkin Pak Kwik bisa menjelaskan. Jokowi hanya marah-marah dalam soal penyerapan anggaran, ya. Tetapi juga apakah Jokowi ketika sebelum marah-marah, dia sudah lihat kondisi bagaimana di kantor Kementerian Sosial, ya kan? Bagaimana orang datang menyerbu gula itu? Saya menyebutnya gula. Bantuan sosial itu akhirnya jadi proyek. Siapa yang punya akses dengan orang di dalam, dan bahkan juga saya mencurigai dari yang saya komunikasi dengan sejumlah orang bahwa itu nggak gratis, nggak bisa hanya datang bawa diri, dan itu diberikannya kepada orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar. Saya misalnya dampingin atau banyak bicara dengan teman-teman ojol yang punya organisasi sendiri, dia nggak ikut pada perusahaannya. Ketika mereka punya koperasi, maju ke BNPB atau ke Kementerian Sosial minta proyek untuk distribusi karena soal situasi ekonomi kita lagi buruk, mereka tersisihkan, nggak bisa. Orang-orang yang bisa mendapatkan harga telur, harga daging, harga minyak goreng, harga gula lebih murah, tersisihkan. Lalu ada proyek soal markup harga, blocking barang, logistik dan lain-lain. Jadi at the end ini semuanya adalah soal uang. Ancaman resesi dunia di depan mata, Bang Haris Azhar. Jadi wajar kalau itu suasana kebatinan Jokowi, saya melihat, Bang? Ya, itu dia tadi saya mau bilang, apa yang dibicarakan di istana ketika briefing dan bicara dengan para kabinet, dengan apa yang terjadi di masyarakat, nggak 100% cukup. Tadi yang Pak Budi sampaikan merasakan, lalu mereply, Presiden mereply, mungkin iya, ada beberapa hal secara statistik data keuangan memang penyerapannya rendah. Tetapi ini dilemanya, ketika di level negara angka penyerapannya dikit, tidak terbukti bisa sukses, di lapangan sendiri pun juga memang orang nggak minta duit sama negara, orang mau kerja, tetapi orang dipaksa untuk masuk ke birokrasi yang itu tidak fair terjadi ketika mengakses pekerjaan untuk mendistribusikan bansos. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya mau bilang begini, ancaman reshuffle itu cuma ancaman, tetapi situasi yang realnya dalam penanganan pandemi ini kita memang nggak melihat leadership yang konkret, yang punya tahap-tahap yang akan menyelesaikan pandemi ini. Kalau memang mau menyelesaikan soal kesehatan lebih dahulu, duitnya dimobilisasi ke sana, dikawal benar-benar, jangan biarkan Menko di bidang ekonomi sibuk ngomongin soal ekonomi nggak berjalan, duitnya mobilisasi ke sana, asumsinya kalau kesehatan membaik, pandemi ini selesai, bisa lebih baik kita nanti bekerja di bidang ekonomi. Atau kalau memang misalnya mau mendorong kegiatan ekonomi lebih dahulu, perangkat-perangkat kesehatan di sektor pergerakan ekonomi itu juga harus dilengkapi. Kita juga tiba-tiba kaget, kita lagi struggle sama situasi baru, tiba-tiba Presiden marah-marah dengan video yang sudah lewat 10 hari. Kira-kira ini kalau secara statistik ada berpengaruhnya nggak, tidak mungkin ke masyarakat, ke asumsi masyarakat ataupun ke para elit begitu, Bang Kodari? Ini berkaitan mungkin dengan leadershipnya nggak kelihatan secara konkret. Apakah sudah ada hitung-hitungan statistiknya, Bang Kodari, menurut pengamatan Anda? Antara kinerja pemerintahan dalam penanganan COVID ini, baik aspek kesehatannya, aspek bantuan sosialnya maupun stimulus ekonominya terhadap kepuasan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden, begitu. Dan karena itulah saya melihat bahwa pidato Presiden kemarin itu juga sebetulnya merupakan, di satu sisi ya, merupakan bentuk komunikasi publik dari Presiden kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa Presiden sudah mengerjakan porsi dan tugasnya, yaitu memberikan perpu, memberikan kerangka besar, akan tetapi tetap ada kendala di lapangan. Saya menganalogikan Presiden seperti pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola punya tugas untuk menyusun strategi permainan, berhadapan dengan lawan di lapangan, tetapi pada akhirnya yang akan mengimplementasikan strategi tersebut adalah
para pemain di lapangan begitu. Oke, Saya kira Bang. Presiden sebagai dalam tanda kutip manajer ya klub sepak bola melihat banyak pemain yang tidak menjalankan tugas dan strategi yang sudah diterapkan. Jadi ya Presiden mengatakan bahwa menteri-menteri ini Bang Kodari. banyak kendala yang terjadi di lapangan, dan di sisi yang lain sebetulnya Presiden juga sedang berkomunikasi kepada jajaran pemerintahan begitu. Jadi ini komunikasi yang bersifat keluar maupun ke dalam. Kita lanjutkan kembali, saya masih ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, jadi kalau melihat dengan kondisi yang ada, menteri mana sih yang mau dibidik yang seharusnya diganti, yang harusnya di-reshuffle? Kalau saya melihat dari kacamata persoalan terlebih dahulu ya, kalau kita menyimak pidatonya Pak Jokowi memang agak didominasi oleh variabel-variabel keuangan nampaknya, karena beberapa kali kutipan beliau itu semua berkaitan dengan keuangan. Misalnya kutipan mengenai anggaran 75 triliun yang keluar baru 1,5% di Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian untuk bantuan sosial angkanya sudah lumayan. Kalau 2-3 pekan yang lalu kita pernah mendengar Pak Jokowi menyebut pada saat itu serapan baru 15%. Lalu bahkan beliau menyebut ya jangan sampai keburu orang nggak bisa makan, stimulusnya belum keluar begitu. Jadi saya melihat kunci pidato kemarin sebetulnya ada pada aspek keuangan. Nah kalau bicara aspek keuangan, saya kira selambat-lambatnya menteri, selambat-lambatnya birokrasi di Republik Indonesia, rasa-rasanya nggak mungkin lah ya dari 75 triliun itu cuman keluar 1,5%. Jadi saya menduga menyambung Mas Budi Aris Setiadi tadi bahwa ibarat keran air ini macetnya ini atau buntunya ini di bagian keuangan begitu. Nah kalau sudah di bagian keuangan, maka saya kira ada dua bagian yang harus diutak-atik itu, dan mungkin nanti bisa dijelaskan. Dan kelihatannya tadi sempat diulas sedikit oleh Pak Kwikiangi, yaitu berkaitan dengan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, dan institusi yang berada di luar bagian dari kabinet Pak Jokowi, yaitu seperti Bank Indonesia begitu. Jadi saya kira Pak Jokowi juga sedang berbicara kepada masyarakat, karena dikaitkan dengan pernyataan dari Haris Azhar tadi yang mengatakan presiden itu harus bisa bertindak. Barangkali di sini terlibat lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan yang istilahnya itu berada di luar tangan presiden begitu. Yang Pak Budi Aris Setiadi sedang coba sindir dengan mengatakan BI itu adalah Bank Indonesia, bukan bank independen begitu. Nah pada titik itulah kita memahami kenapa kemudian presiden tidak hanya menyebut orang per orang ketika beliau mengatakan reshuffle, tetapi juga mengatakan akan membubarkan lembaga begitu. Dan saya memaknai di situ membubarkan lembaga itu juga termasuk mengubah dan menata undang-undang begitu. Jadi kalau buat saya dana ini kemudian tidak turun sebagaimana mestinya dalam kecepatan yang seharusnya, yang sesuai dengan keadaan yang begitu urgen dan darurat, itu jangan-jangan ada persoalan kelembagaan di situ begitu. Jadi ada masalah peraturan, ada masalah keberanian, dan sekian masalah-masalah lain yang intinya saya melihat pada hari ini adalah persoalan keuangan begitu. Baik. Ada dua versi tentu mengenai keuangan Indonesia. Yang versi pertama adalah uangnya tidak ada karena sudah sekian bulan masa baru keluar 1,5%, tetapi versi yang lain uangnya ada tetapi uangnya tidak keluar karena orang-orang atau aturan-aturan yang ada itu tidak berani mengeluarkan. Saya kira itu yang mau dikatakan oleh Presiden. Baik Pak Kodari, Pak Kwik dan juga Pak Budi Ari ditanggapi sesaat lagi. Kalau persoalannya memang masalah keuangan dan juga kelembagaan, bagaimana dengan cara yang dianggap Jokowi harus dikeluarkan, yakni extraordinary? Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali pemirsa. Ya, saya ingin ke Pak Kwik terlebih dahulu. Pak Kwik, jadi kalau melihat pendengaran apa yang disampaikan penjelasan dari Pak Kadari atau Bang Kadari tadi, bahwa sepertinya yang mungkin bermasalah di sini yang tampaknya juga disasar adalah Menteri Bagian Keuangan ataupun Ekonomi. Pak Kwik sebagai seorang ekonom sepakat melihat itu menterinya yang di sini mungkin yang disasar? Sebetulnya tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi seperti tadi telah dikatakan bahwa kalau ada konsep yang sudah baik, strategi yang sudah baik, tetapi di lapangan tidak dilaksanakan bagaimana? Jadi disiplin itu memang sangat kurang di sini, yang dipicu oleh adanya desentralisasi
setelah era reformasi. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang menjadi masalah lagi adalah tidak disiplinnya orang-orang yang sudah diberi penjelasan bahwa distancing itu penting sekali, akan tetapi mereka masih tidak menghiraukan. Lalu kemudian mungkin yang saya tidak tahu, maka saya katakan mungkin adalah bahwa Pak Jokowi tidak terlampau konsisten, jadi setiap saat memberi perintah dulu sebelum ada pandemi, infrastruktur ini harus, perpindahan ibu kota harus, lalu kemudian semua orang diberi kartu sehat, kartu pintar, itu perhitungannya bagaimana? Jadi BPJS misalnya langsung saja minus 8 triliun, langsung saja minus 12 triliun. Dalam hal ini ya, menteri-menterinya juga ikut bersalah. Nah, ini saya tidak tahu apakah menterinya sudah menjelaskan kepada presiden dengan sangat jelas bahwa kebijakan yang diperintahkan itu akan mempunyai konsekuensi seperti ini. Nah, kalau memang sudah dijelaskan dan menterinya ya. Pak Kwik, ini kan Pak Kwik juga pernah menjadi Menko Equin ya Pak Kwik ya. Kalau tadi disampaikan ini mungkin ada dua kemungkinan, masalah keuangan, masalah penyerapan dana. Satu, emang uang yang nggak ada, yang kedua uangnya ada tapi ada di situ masalah birokrasi, terjadi sumbatan. Nah, kalau menurut Pak Kwik, di mana di antara dua ini yang memungkinkan dengan kondisi yang kita alami saat ini sehingga penyerapan lemah, penyerapan dana anggaran pun juga sedikit sehingga masyarakat pun juga ekonomi makin sulit? Iya, kalau penyerapan anggaran yang lemah dari dulu, maka setiap anggaran kan mempunyai yang dikatakan SAL, sisa anggaran lebih. Nah, jadi birokrasi kita memang tidak efisien. Dan itu sudah sejak dulu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden terus-menerus seperti itu. Nah, sebabnya juga sangat jelas. Coba kita hitung, birokrasi kita, PNS itu meningkat terus jumlahnya. Sekarang sudah diperkirakan 4,7 juta. Kalau kita periksa, masuk betul-betul ke kementerian dan semua diwawancarai, lalu kemudian kita saksikan sendiri, banyak sekali yang tidak bekerja. Nah, ini kaitannya tentu sangat erat dengan urusan korupsi. Kalau orang diberi kekuasaan tetapi gajinya tidak cukup untuk hidup, ya dengan sendirinya dia mengambil uang itu yang di dalam kekuasaannya. Tetapi kembali kepada pokok masalahnya, apakah uang cukup atau tidak? Dengan utang yang begitu besar, uang yang tersedia untuk disalurkan cukup. Apakah utang yang begitu besar nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan? Apakah akan bisa dibayar kembali? Itu urusan lain yang tidak ada, yang dalam konteks ini tidak tepat untuk dibicarakan karena akan ngelantur kemana-mana itu. Baik Pak Kwik. Pak Budi bukan hanya pembantunya. Jadi, yang Pak Kwik ya. Silakan. Mungkin saya pendapat sedikit ya. Jadi begini, saya menduga sebetulnya lebih kepada, belakangan saya lebih menduga ini lebih kepada persoalan birokrasi dan keberanian politik barangkali dari para pengambil keputusan terkait dengan masalah keuangan. Kita tahu bahwa pernah ada semacam katakanlah trauma dalam penanganan masalah keuangan berkaitan dengan krisis ya, misalnya tahun 98 ada kasus Bank Senturi dan seterusnya. Jadi ya itu permasalahan yang walaupun sebetulnya Pak Jokowi sendiri sebagai presiden dalam Perpu telah memberikan pasal-pasal yang katakanlah memberikan jaminan dan garansi bahwa para pejabat tidak akan dipermasalahkan secara akan mengalami kriminalisasi karena kebijakan yang diambil begitu. Dan Pak Jokowi sudah dikritik dan bahkan di judicial review karena pasal-pasal ini. Buat saya begini aja deh, kalau memang para pejabat terutama keuangan, karena pada saat ini saya anggap titik kuncinya adalah persoalan keuangan, ya harus berani mengambil keputusan. Kalau memang tidak berani karena takut dikriminalisasi atau apapun juga, lebih baik mengundurkan diri. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban karena bansosnya nggak turun, stimulus ekonominya juga tidak turun gitu loh. Dan tidak usah memaksa presiden untuk memberhentikan atau memecat dulu, mundur saja. Siapapun namanya yang Pak Kodari itu mobilnya ini itu ada komentar RI-nya itu mundur aja kalau memang nggak berani. Iya. Galak amat sih Pak Kodari. Betul, itu sangat benar. Ya. Jadi gini Pak Kodari, kalau menurut saya di satu sisi kalau dikasih perisai pasal 27 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
soal bebas penghukuman pidana, bebas dari gugatan perdata atau administrasi negara, menurut saya itu juga salah. Nah ini justru menariknya, di satu sisi Presiden bilang bahwa penyerapan rendah, padahal di sisi yang lainnya dikasih kemewahan imunitas yang menurut dalam kaidah hukum juga ini nggak benar gitu kan, lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua situasi, yang satu diakui oleh Presiden, yang satu justru diproduksi oleh Presiden. Tadi makanya saya mau bilang, reshuffle ini hanya ancaman, jadi dia hanya di ujung dari satu masalah yang sebetulnya Presiden ada di tengah-tengah masalah itu. Ini sudah berbulan-bulan pandemi, ini bukan pandemi baru 3 hari yang lalu datang di tengah malam. Kenapa Presiden tiba-tiba nyalahin menteri saja? Jadi pusaran masalah ada di mana? Sumbernya ada di mana? Justru menurut saya sumber masalahnya ada di Presiden sendiri yang nggak bisa memanage menterinya. Justru memberikan aturan-aturan yang justru berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, coba kita ke Pak Budi dulu nih. Jadi katanya menurut Bang Haris di Presiden yang bermasalahnya. Mas, begini, Presiden sudah bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ingat, tidak ada satupun negara di dunia yang punya pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, termasuk warga negara Indonesia. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang pernah mengalami pandemi seperti ini yang dampaknya di negara lain sosial, yang dalam ekonomi, situasi dan hari ini yang sudah berhasil menekan angka COVID dan berhasil sudah masuk ke tahap kedua. Kalau mau ngomong berhasil, ya artinya gini, kita bisa komparasi, kita bisa lihat Worldmeter, data-data seluruh negara. Kalau dibilang Indonesia tidak terlalu terburuk, bukan berarti tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk dibanding banyak negara lainnya. Kita bandingkan dengan Amerika, India, Brazil, Rusia, Pakistan, kita jauh lebih baik kalau mau ngomong komparasi. Justru jadi artinya kita begini, Pak Presiden mendeteksi sudah orang sakit, makanya angkanya kecil. Kalau di luar negeri itu angkanya tinggi karena mereka punya alat, menyediakan alat bisa diakses. Itu nanti debatable, Bung Haris. Itu debatable, soal metode debatable. Jadi makanya saya debat. Iya, justru itu. Nah makanya itu, karena kalau ngomong penyakit ini sampai sekarang ini secara metode penanganan semua dicoba. Terakhir Pak Presiden menekankan bahwa kita mulai dari lokus yang terkecil yaitu RT dan RW. Jadi dengan kata lain begini, ini masalah besar, karena itu energinya harus besar, semangatnya harus besar, tenaganya harus besar, dan perubahannya juga harus besar. Makanya extraordinary ya harus besar semuanya, nyalanya mesti besar, apinya mesti besar, karena ini masalah begitu besar. Dan ini pertaruhan bangsa kita, bukan kita panik, bukan kita grogi, tapi kita tidak bisa menganggap remeh. Dengan krisis ekonomi yang melanda dunia ini, maka seluruh negara bergantung pada kakinya sendiri, bergantung pada dirinya sendiri, berdikari sendiri. Kita nggak bisa seperti 98, kita bisa minta tolong negara Eropa atau Amerika untuk menangani krisis, membantu kita. Sekarang yang bisa membantu kita adalah diri kita sendiri. Begitu Pak Budi, tapi harusnya secara fair saja ketika Bang Kodari mengatakan kalau menterinya tidak sanggup menyelesaikan kinerja, ya sudah, menarik diri saja, mundur secara gentleman. Maksudnya Pak Kodori bukannya menteri, gubernur Bank Indonesia. Saya yakin yang dimaksud Pak Kodori bukan kabinet. Gimana Bang Kodori? Pak Kodori ini suka Iya, saya semua saja lah ya, karena kan begini, sebetulnya masalah kinerja ini bukan hanya masalah keuangan, ada juga masalah-masalah yang bersifat manajerial, teknokratis, ya pasti ada juga tuh masalah-masalah seperti itu. Walaupun kalau kita mengacu kepada pidatonya Pak Jokowi, saya hakul yakin kata kuncinya adalah di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini sekali lagi bukan hanya berkaitan dengan masalah Bank Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan misalnya Kementerian Keuangan, begitu. Jadi justru ya kalau ditanya siapa yang harus berani, ya barangkali menurut saya ya salah satunya Bu Sri Mulyani, karena Bu Sri Mulyani adalah orang yang dikenal sebagai orang yang paling berpengalaman dalam menangani masalah keuangan. Di sisi yang lain, kalau ada orang yang trauma dengan urusan urusan krisis, itu adalah Bu Sri Mulyani, karena yang dulu pernah dipepet ya atau disudutkan karena masalah Bank Senturi itu adalah Bu Sri Mulyani. Jadi saya melihat ya barangkali titik terlemahnya pada hari ini adalah Bu Sri Mulyani. Di satu sisi mau ngambil kebijakan, saya mau bilang begini nih Pak Kodari, dengan tahun 98, kalau misalnya ya ambil keputusan lah yang jelas. Kalau ini mengerucutnya karena Presiden bicara soal penyerapan uang,
Tadi saya pikir 3 narasumber yang lain juga bicara banyak soal gubernur Indonesia, gubernur Bank Indonesia, lalu Menteri Keuangan dan lain-lain. Maka saya mau agak panjang prediksinya. Kalau memang ini yang diincar posisi-posisi keuangan tadi tersebut yang harus direshuffle, bahkan Presiden bilang lembaga negara dibubarkan, ancamannya sampai ekstrim kayak begitu. Pertanyaan saya kan kalau ngeliat angkanya kan kecil, maka Presiden pengen angkanya jadi besar dikeluarkan. Tapi sekali lagi saya concern dengan fasilitas kekebalan tadi itu. Pertanyaan saya begini, ini yang mau diuntungkan siapa nih? Ini bukan cuma soal yang siapa yang menggantikan Gubernur Bank Indonesia. Ini bukan cuma siapa yang menggantikan posisi Sri Mulyani. Ini bukan cuma siapa yang akan duduk di lembaga-lembaga keuangan di dalam pemerintahan ini. Tetapi begitu dikucurkan, apakah ini bahasanya kan bahasa yang sangat umum? Masyarakat supaya bisa bergerak, ekonomi Tapi bergerak. ini nasib 267 juta masyarakat Indonesia. Di bawahnya, turunan menuju ke 260 juta itu kan ada orang yang ngajuin proyek, ada orang yang dapat keuntungan. Sementara dari cuman yang 2% yang dimarah-marahin sama Presiden aja, banyak orang kecil yang mau coba bertahan hidup dengan 2% aja dia nggak dapat. Sekarang gimana kalau yang 98% yang dikucurkan? Siapa yang dapat? Itu juga pertanyaan harus dijawab. Itu pertanyaan harus dijawab. Jadi jangan cuma gembar-gembor reshuffle doang. Oke, baik. Silakan Pak Budi. Ya, yang penting. Ya, sebaliknya bisa begini juga. Saya tambahin dikit. Saya nyambung Pak Budi. Izin Pak Wamen. Silakan Bang Kodari, saya singkat saja. lanjutin dulu. Sebaliknya, ketika sudah dikasih pasal seperti itu tetap kagak jalan juga. Siapa ini yang mau ditunjuk jadi menteri nih, gitu loh. Mesti diriset ya Pak barangkali hanya Pak Haris Azhar saja yang berani jadi menteri ini, yang berani mengambil keputusan begitu loh. Pak Budi Ari, ya orang-orang yang sudah terbukti berani pasang badan lah, itu saja. Oke, silakan Pak Budi. Begini loh, ini krisis mengancam negara kita. Jadi kepentingan negara dan rakyat seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Ingat loh, Pak Jokowi tegaskan, saya pertaruhkan reputasi politik saya jika itu untuk rakyat dan negeri. Itu sama persis dengan semangat Projo, hanya untuk negeri, hanya untuk rakyat. Tidak ada mens rea di sana. Kalau ada kemudian ada praktek-praktek yang bisa dikenakan kasus hukum di kemudian hari, kita tahulah setiap krisis selalu ada penumpang gelap. Karena itu juga saya menghimbau kepada siapapun di Indonesia ini, jangan mengambil keuntungan di saat krisis ini. Ini urusan bangsa dan negara. Terima kasih. Luar biasa Pak Budi, ini sudah cocok jadi menteri ini Pak Budi. Terima kasih banyak Ketua Mau jadi Gubernur Bank Indonesia kayaknya dia. Terima kasih Bang Kodari, Bang Haris Azhar, dan juga Pak Quick Yangi sudah bergabung di Kabar Petang. Mohon maaf durasinya terbatas Bapak-Bapak. Terima kasih Pak semua.